Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan bilangan bulat, operasi bilangan bulat, dan bentuk aljabar. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama, yaitu lambang dari negatif 340 adalah. Nah, kita nyatakan kalimat ini ke dalam bentuk matematikanya. Maka jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu negatif 340. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, negatif 25 lebih dari negatif 35. Yang kedua yaitu negatif 30 kurang dari 45. Yang ketiga yaitu 6 kurang dari negatif 3. Yang bagian keempat yaitu negatif 11 lebih dari 8. Nah, pernyataan di atas yang benar adalah, nah, untuk itu mari kita periksa satu persatu. Yang pertama, bagian yang pertama yaitu negatif 25 lebih dari negatif 35. Nah, pernyataan ini benar atau salah? Jawabannya adalah benar. Kenapa? Karena semakin besar angka bilangan negatifnya, maka nilainya semakin kecil. Nah, negatif 25 ini lebih dari negatif 35. Kita lanjut. Bagian yang kedua yaitu negatif 30 kurang dari 48. Ini benar atau salah? Jawabannya adalah benar. Nah, bagian ketiga yaitu 6 kurang dari negatif 3. Ini benar atau salah? Ya, jawabannya adalah salah. Nah, bagian keempat negatif 11 lebih dari 8. Ini juga salah. Kenapa? Bilangan negatif yaitu lebih. Bilangan negatif itu nilainya kurang dari 8 seharusnya ya. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Ini kita hapus dulu. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Perhatikan kelompok bilangan berikut ini. Nah, yang bagian pertama negatif 9, 9, 8, 12. Yang bagian kedua yaitu negatif 12, negatif 13, negatif 14, negatif 15. Yang bagian ketiga yaitu negatif 19, negatif 18, negatif 17, negatif 16. Nah, bagian keempat negatif 9, negatif 8, negatif 7, negatif 6. Nah, bilangan yang nilainya lebih besar dari negatif 10 ditunjukkan oleh nomor. Nah, untuk menentukan bilangan yang lebih besar dari negatif 10, kita cek satu persatu. Nah, dari yang pertama, negatif 9, mana yang lebih besar? Negatif 10 dari negatif 9, maka jawabannya adalah lebih besar negatif 10. Kenapa? Karena apabila dia bilang negatif, nilai angkanya semakin besar, maka nilainya semakin kecil. Nah, otomatis negatif 9 ini nilainya lebih besar dari negatif 10. Nah, maka yang bagian pertama ini benar. 9 lebih dari negatif 10 juga benar. 8 lebih besar dari 10 juga benar. 12 lebih dari negatif 10. Nah, kita lanjut bagian kedua. Negatif 12 apakah lebih dari negatif 10? Pernyataannya adalah salah. Kenapa? Ingat lagi, apabila angka bilangan negatifnya lebih besar, maka nilainya otomatis nanti akan kecil. Ingat saja pada pola bilangan. Ini 0, ini arahnya ke kiri, ke kanan, ini bilangan bulat positif. Nah, bagian yang ke kiri ini bilangan bulat negatif. Nah, semakin ke kiri nilainya, maka akan semakin kecil. Nah, jangan lupa. Ini jangan dilupakan. Semakin ke kanan, yaitu dia bilangan positif, maka nilainya semakin besar. Apabila dia semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Negatif 3 kurang dari negatif 2. Negatif 2 kurang dari negatif 1. Nah, kita lanjut bagian ketiga.
Negatif 19 lebih besarkah dari negatif 10? Jawabannya adalah salah. Lanjut, bagian keempat, negatif 9 lebih besar dari negatif 10. Pernyataannya benar. Nah, jadi bilangan yang nilainya lebih besar dari negatif 10 yaitu dinyatakan oleh nomor 1 dan 4. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Hasil dari 8 ditambah dalam kurung negatif 2 dikali 5 dikurang dalam kurung 15 dibagi 5 adalah. Nah, untuk menyelesaikan ini pertama-tama kita lihat kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Nah, ini dulu yang kita kerjakan. Nah, 8 ditambah, ingat, negatif 2 dikali 5 berapa? Apabila bilangan negatif dikali bilangan bulat positif, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Negatif 2 dikali 5 hasilnya adalah negatif 10. Nah, kita kurang, jangan lupa 15 dibagi 3 berapa? Jawabannya adalah 3. Nah, kita hapus dulu yang ini. Nah, jawabannya adalah 3. Oke. Nah, baru kita selesaikan. 8 ditambah negatif 10 adalah berapa? Negatif 2. Lalu kita kurangkan dengan 3. Maka hasilnya adalah negatif 2 dikurang negatif 3. Hasilnya adalah negatif 5. Oke, jadi jawabannya adalah hasil dari 8 ditambah negatif dalam kurung negatif 2 dikali 5 dikurang dengan dalam kurung 15 dibagi 5 adalah yaitu negatif 5. Jadi jawabannya benar adalah yang B. Kita lanjut soal yang kelima. Diketahui suhu di dalam ruang yaitu 7 derajat Celcius. Sedangkan suhu di luar ruang, di luar rumah yaitu sebesar 17 derajat Celcius. Lebih rendah dari suhu di dalam rumah. Nah, suhu udara di luar rumah adalah, nah karena diketahui suhu di dalam rumah itu yaitu 7 derajat Celcius dan suhu di luar rumah yaitu 17 Celcius lebih rendah. Nah, otomatis ini kita kurangkan dengan 17 derajat Celcius. Kenapa? Suhu di dalam rumah bernilai 7 derajat Celcius, sedangkan katanya suhu di luar rumah 17 lebih rendah. Otomatis kita kurangkan 7 derajat Celcius dikurang dengan 17 derajat Celcius. Hasilnya adalah negatif berapa? Negatif 10. 10 derajat Celcius. Nah, jadi jawaban yang benar adalah, coba kita lihat, jawaban yang benar adalah 10 derajat Celcius. Nah, di sini nggak ada jawabannya yang benar. Yang A-nya 27 derajat Celcius, yang B-nya negatif 47 derajat Celcius, yang C-nya yaitu negatif 7 derajat Celcius, dan yang D-nya itu 7 derajat Celcius. Jadi jawaban yang benar adalah negatif 10 derajat Celcius. Nah, oke, kita lanjut ke soal yang ke-6. Nah, kita lanjut soal yang ke-6. Nah,
kita pahami dulu soalnya. Dalam suatu kompetensi matematika, setiap jawaban benar diberi skor 4. Nah, jawaban salah diberi skor negatif 2 dan soal tidak dijawab diberi skor min 1. Nah, dari 40 soal yang diberikan, Budi menjawab benar 30 dan salah 4. Nah, skor yang diperoleh oleh Budi adalah, nah kita ingat, diketahui, yaitu jawaban benar, setiap jawaban benar diberi skor 4. Nah, karena si Budi menjawab soal 30 dengan benar, otomatis 30 kita kalikan dengan 4. Kenapa? Karena setiap jawaban benar itu skornya 4. Otomatis kita kalikan 30 dengan 4. Hasilnya 120. Nah, lalu kita lihat lagi, si Budi menjawab soal salah 4. Nah, kalau bernilai salah, yaitu dia mendapat skor min 2. Otomatis 4 dikali min 2. Hasilnya adalah negatif 8. Nah, coba kita cek lagi. Dia soalnya ada 40. Nah, Budi baru menjawab 30 benar dan 4 salah. Salah, berarti dia baru menjawab 34 soal. Nah, sisa 6, otomatis yang 6 itu Budi tidak menjawabnya. Nah, untuk soal yang tidak jawab skornya itu min 1. Nah, 6 dikali, kita kalikan dengan min 1. Maka hasilnya adalah negatif 6. Nah, setelah kita peroleh nilai hasilnya, kita jumlahkan semuanya. 120. Nah, kita jumlahkan ditambah negatif 8. Nah, kita jumlahkan semuanya. Ditambah negatif 6. Maka hasilnya adalah negatif 20 ditambah negatif 8. Hasilnya adalah berapa? 100 berapa? Negatif 20 ditambah negatif 8. Hasilnya adalah 112. Nah, lalu kita tambah lagi dengan negatif 6. Nah, maka hasilnya diperoleh itu 106. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Nah, jadi begitu cara penyelesaian dari soal nomor 6. Nah, kita lanjut ke soal yang ketujuh. Ini kita hapus dulu. Ini kita hapus. Nah, kita masuk ke soal yang ketujuh. Hasil dari 8 per 2 dikali negatif 21 ditambah 30 adalah. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita ingat yang pertama kita lakukan adalah perkalian. Pada perkalian, apabila ada operasi perkalian dan penjumlahan, maka terlebih dahulu kita kerjakan yang perkalian. Nah, ini dulu kita selesaikan. 8 per 2 dikali negatif 21. Nah, 8 per 2. Nah, kita hapus dulu. Nih. Nah, kita selesaikan dulu yang 8 per 2. 8 per 2 dikali negatif 21. Kita kalikan. Nah, ini sama artinya negatif 21 ini kan sama dengan
negatif 21 per 1, ya kan? Nah, sekarang kita kalikan. 8 dikali negatif 21 berapa? Hasilnya negatif berapa? Negatif 168 per, jangan lupa, 2 dikali 1 berapa? 2. Nah, karena telah didapatkan hasil dari 8 per 2 dikali negatif 21 itu negatif 168 per 2. Lanjut kita tambahkan dengan 30. Nah, pada penyumlahan ingat, kita samakan dulu penyebutnya. Ini dia penyebutnya 2, ini penyebutnya adalah 1. Nah, maka kita cari KPK dari 2 dan 1, yaitu KPK-nya adalah 2. Nah, sekarang kita selesaikan. Ini 168, karena 2 bagi 2 itu 1. 1 kita kalikan ke atas, yaitu 1 dikali negatif 168, hasilnya negatif 168. Lanjut, 2 dibagi 1, yaitu hasilnya 2 dikali 3, berapa? 60. Nah, sekarang kita selesaikan. Ini didapat, yaitu ini juga per 2, 168 ditambah 60. Maka hasilnya adalah 108. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan. Kalau bisa kita sederhanakan, maka sama-sama kita bagi berapa? Kita bagi 2. Nah, ini kita bagi 2. Sama-sama kita bagi 2, maka diperoleh yaitu negatif 54 per 1. Nah, ini berarti hasilnya sama dengan negatif 54. Nah, jadi jawabannya adalah yang C.